Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama untuk mata kuliah pemrograman 2 ya. Perkenalkan, saya Niar ya. Saya akan mengajarkan tentang pemrograman mata kuliah pemrograman 2 yang di dalamnya itu kita akan belajar membuat database, kemudian membuat table, kemudian nanti untuk mengisi data, kemudian menambahkan data, menyimpan, terus mengedit dan menghapus, dan kita nanti membuat formnya ya. Untuk pertama kali ya, untuk pertemuan ini kalian terlebih dahulu harus menginstal software SQL Server 2008 ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk pembuatan database ya. Saya perlihatkan dulu untuk SQL servernya atau software yang akan kita gunakan. Nah, ini saya menggunakan SQL Server 2008 ya. Kemudian kalau untuk mengaktifkan ya atau mengkoneksikannya ke server dari SQL itu kita tinggal koneksi aja ya, gampang ya. Ini dia akan mengambil servernya, karena dia mengambil langsung server atau biasanya laptop masing-masing ya, dia akan mengambil sesuai dengan nama dari si laptop masing-masing. Kemudian tinggal di klik connect aja, klik connect. Kemudian nanti akan tampil di sebelah kiri Object Explorer, yaitu biasanya ada database-nya, kemudian ada table-nya ya. Nanti kita bisa lihat ya, dari struktur atau komponen dari di dalam Object Explorer-nya itu ada folder-folder ya. Yang pertama kali itu ada database, security, dan lain-lain. Nah, database di dalam sini biasanya itu ada table, kemudian ada juga nanti relasinya, kemudian nanti ada tabelnya ya, banyak ya. Jadi saya mencontohkan terlebih dahulu karena untuk pertemuan pertama itu kita membuat database ya di dalam SQL Server, kemudian pembuatan table. Nah, project yang pertama, pertemuan 1 dan pertemuan kedua itu kita akan bahas tentang aplikasi kredit. Yang pertama kali kita buat adalah pembuatan database-nya ya. Tinggal diklik di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada database, kemudian klik kanan, pilihnya new database ya. Pilih new database, kemudian nanti akan muncul jendela seperti ini ya, jendela seperti ini. Nah, jendela seperti ini itu tinggal di sini ada database name-nya, tinggal diisi database name-nya, namanya aplikasi. Saya tulisnya app underscore credit. Ingat ya, dalam pembuatan database, pembuatan table ya, itu tidak boleh menggunakan spasi. Jika ingin menggunakan spasi, silahkan dipisahkan dengan underscore atau garis bawah seperti ini ya. Kemudian klik OK. Nanti akan terbentuk database di sebelah kiri. Nah, ini yang tadi kita buat database-nya. Kemudian nanti kalau untuk pembuatan table gimana, Bu? Oke, pembuatan table sama halnya dengan pembuatan database, tinggal diklik kanan ya. Tinggal ditambahnya diklik ya, karena kan dia ada database. Table itu ada di dalam database, jangan sampai lupa. Database di dalamnya terdapat table. Nah, dalam table itu merupakan kumpulan dari beberapa field ya. Itu menggunakan table ya. Kita buat table, klik table, klik kanan, kemudian new table ya. Klik kanan, kemudian new table.
Nah, ini kita akan membuat misalkan ini yang di sebelah sini adalah nama fieldnya, kemudian selanjutnya adalah tipe datanya. Nah, kalau 0 ini dia tidak boleh 0 atau boleh 0 atau tidak, ya seperti itu. Kolom 0, kolomnya fieldnya namanya, misalkan saya kan mau buat tabelnya itu yang pertama kita lihat di dalam modul ya. Kita lihat di modul ya. Ini kita buat pertama kali adalah table user. Table user itu terdiri dari beberapa field, ada 4 field. Ada ID user, nama user, password user, status, dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita buat ya. Pertama kali buat terlebih dahulu ya. Pertama ID user, ID underscore user. Data, tipe dari datanya tadi char ya, di tab aja ya, gunakan tab saja. Kemudian yang kedua adalah nama user, nama underscore user, char, tinggal diketik atau kalian nanti tinggal otomatis di tab aja kalau sudah sesuai. Kemudian password user sama char juga. Kemudian itu ada status user. Oke. Status underscore user sama captcha juga. Oke, selesai. Nah, cara menyimpannya gimana? Tinggal di Ctrl S atau di klik kanan, pilihnya Save Table ya. Ctrl S atau klik kanan Save Table. Nah, tinggal untuk pembuatan tabelnya disesuaikan. Kita kan buat tabel namanya table user. Jadi tulisnya, saya buatnya tbl underscore user. Oke, selesai ya. Buatnya ini untuk pembuatan dari nama tabelnya tbl underscore user. Oke, nah ini dia akan otomatis tersimpan. Nah, lihatnya gimana di sebelah sini ya, seperti itu. Nah, untuk kita mau mengisi recordnya gimana caranya, tinggal kalian, ini kan udah tadinya ada tanda plus di sini, tinggal kalian klik aja, kemudian klik kanan, kemudian pilihnya edit top rows ya, kalau misalkan kita mau mengisi data table dari si table user. Kemudian kalau mau melihat desainnya atau strukturnya ya, ini tinggal diklik desain aja. Oke, kita kan mau mengisi record, berarti kita tinggal klik edit top rows, klik. Nah, ini tinggal kita isi ID user. Misalkan saya buatnya tadi tipe datanya apa ya, char tipe datanya 01, kemudian nama usernya Nana, passwordnya Nana, status usernya admin. Nah, seperti itu, tinggal di tab aja ya. Nah, ini untuk pengisian record dari table user ya. Kalau sudah tinggal di ctrls atau tinggal disimpan aja terlebih dahulu. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama. Jangan lupa untuk melanjutkan ya, itu kan ada 7 tabel, ada tabel user, tabel profil, tabel nasabah, kemudian tabel pinjaman, lalu yang terakhir itu tabel pembayaran. Buat semua itu ya, 7 tabel ya, itu untuk tugasnya silakan dibuat ya, disesuaikan dengan yang ada di modul. Kemudian nanti untuk pengkoneksian dari database-nya ya,
nulisnya dari database-nya. Kan sebelumnya untuk pemrograman satu sudah menggunakan Visual Studio. Kalau saya buatnya menggunakan Visual Studio 2010 ya. Nah, fungsi dari modul koneksi ini untuk apa? Untuk menghubungkan antara form yang kita buat di dalam Visual Studio dengan database di SQL Server yang sudah kita buat. Nah, itu seperti itu. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.